menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini gue diantaranya memaafkan. Tetapi sebelum ulun jelaskan itu, kita lihat bagaimana ayat Al-Quran menjelaskan tentang orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina ghaidhan wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dia senantiasa berinfak. Dia senantiasa bersedekah. Ketika lapang dan sempit, senantiasa ia bersedekah. Ketika banyak rezeki, bersedekah ya. Ketika mungkin lagi sempit, lagi dilanda musibah atau rezeki masih sedikit, tetapnya dia berusaha untuk sedekah. Memberi kenang-kenangan ini sedekah, gue. Yang penting niatnya juga ikhlas. Jangan bu, jangan kada nyaman. Aku aja kada memberi, kada nyaman. Nah itu nang bahaya. Inya semalam membeli aku gula, maka aku harus memberi gula juga. Nggak kalau bu. Yang penting ikhlas kita memberi. Kapan kita bersedekah? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Saat kita lapang, saat kita nyaman, walaupun saat kita susah, saat sempit, kita senantiasa bersedekah. Ya kalau bu. Mudah-mudahan kita jadi ahli sedekah. Karena boy sifat dasar manusia itu pelit. Nah, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melawan sifat dasar itu. Karena sifat dasar itu nafsu. Nafsu itu harus kita lawan. Makanya nengaran jihad perjuangan itu adalah melawan nafsu. Nafsu itu adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar itu yang harus dilawan. Ya kan bu? Sifat dasar manusia pertama apa? Pelit. Makanya boy yang ngaran pelit di semua belahan dunia ada bahasanya. Ya kalau bu, nah, orang Indonesia bilang pelit. Ya kah? Orang Banjar nyambat pemalar. Orang Bahari nyambat engken. Engkennya ada dua. Ada engken berejot. Ben tahu lah bu engken berejot. Ada engken bersolder. Pemalar. Nah, ada orang dahulu membuat perumpamaan banyu air apa bu? Kada titik digenggam. Itu berejut gue masih. Tapi kalau bersolder, disolder kayak bu. Angin kada mau masuk. Nah, ya kalau orang Jawa bilangnya apa bu? Medit lah pula. Medit. Orang Padang nyambat sapilik kaliak. Ada juga nyambat pantat kuning dia. Wah, pantat kuning tuh bu. Nukar sabun, gak ada kau bisa lu basuh. Ya kalau bu. Itu pelit. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan pada tiap subuh bala dan rahmat itu berlomba-lomba untuk turun. Dalam Al-Quran dikatakan wa kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu memutuskan segala perkara. Itu di setiap hari. Allah itu senantiasa memutuskan segala perkara di tiap hari. Antara bala dan nikmat itu ketika waktu subuh itu boy ngantri untuk turun. Nah, ujar bala, akukah yang turun nikmat kah? Itu sebelum fajar. Hatta tasaddaqah. Sampai orang yang ada di bumi itu sebelum dia berangkat, sebelum terbit matahari, sebelum inya berangkat beraktivitas, berarti sebelum terbit matahari, berarti setelah sembahyang subuh, inya bersedekah. Begitu dia bersedekah, Allah tutup pintu bala, Allah turunkan pintu rahmat. Cuman bala ini, kita ini harus paham. Kadang-kadang kita memadahkan bala itu apa? Ranjah motor, ban buntus, lahar pagat, bala aja nginto. Padahal bala itu bukan hanya itu. Itu iya, itu bagian daripada bala. Tapi apakah itu? Tidak. Di antara bala yang paling besar itu apa bu? Ketika kita melanggar perintah Allah, hati kita tidak menyesal, itu bala. Aku kan bapak ya.
Aku ini pemalar kan deh kena bala. Ben penyembahyang lah. Orang sembahyang tuh kayaknya dulu. Hehehe. Itulah bala. Ya kalau Bu, itulah bala. Aku kan deh kena keturunan bala. Al-Fatihah hafal lah. Hafal aja. Mun kawan bisiki. Nah, berarti bala itu. Al-Fatihah kada hafal. Ya kalau Bu. Nah, itu Bu, kita nih kadang-kadang sempit memahami bala itu. Begitu musibah, padahal ketika mana kita jauh dari Allah, kita melanggar perintah Allah, kita tidak mentaati segala suruhan Allah, kita enjoy tanpa ada penyesalan. Tidak sembahyang, zuhur kada sembahyang, urang tambok jawaban. Itulah bala. Walaupun duitnya datangan banyak, asa besugih dia makin kada sembahyang. Nah, itulah. Maka ketika mana orang bersedekah di subuh itu, Allah sekat, ya kah? Nah, pintu bala, Allah turunkan pintu rahmat. Maka bersedekah, alhamdulillah kita ini bersedekah. Maka sedekah itu tanfaul bala watul umri, menolak bala, memanjangkan umur. Nah, yang kedua, nah ini satu umat lagi nih pegawai masjid. Kalau kancang yang kedua, allazina yunfiquna wal kazimina ghaid. Kita tentukan aja sedikit pula. Habis ini tutup lagi. 5 menit alang-alang gue. Ada tuntukan kalau jadi ciri pertama adalah inya berinfak walaupun saat senang ataupun sempit. Yang kedua, wal kazimina ghaid, menahan marah. Nah, itu. Suka menahan marah dan mampu inya menahan marah. Makanya ada datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuhal a'malul afdal, apa amal yang paling afdal? Ujar Nabi, la taqdab, jangan marah. Apalagi orang penyarikan, ya kalau Bu. Makanya kalau orang pemarah itu pasti wajahnya tuh habang. Ya kah? Mendidih. Karena setan tercipta daripada api, itulah api. Marah itulah api. Maka bila ada orang marah, bawa bodoh. Ada kau bodoh, bawa berubah. Ada kau berubah, bawa mandi. Ada kau bawa mandi, bawa goreng. Mun saat goreng tuh marah juga, wah dasar sakti. Bisa marah saat goreng. Kemudian wal afi anin nas, yang ketiga, dia memaafkan sesama manusia. Nah inilah buah esensi daripada halal dan bihalal. Maaf, memaafkan, wal afi anin nas, dan dia itu memaafkan manusia. Jadi kalau masalah salah, semua orang pasti akan salah.
Allah aja maha pengampun ya kalau bu, masa kita ada maha pengampun? Kadang-kadang berdendam, masya Allah. Ada orang pendendam. Ikamlah jangan pakawan dengan keluarganya, jangan kawin dengan keluarganya. Sebab kayak mau pedatuan mau nangkat 7 di atas bahari bakal hilang pedatuannya nangkat 7. Jadi waris dendamnya. Nah itulah. Maka wa'afi anin nas luar biasa. Nah maka itulah hakikat daripada halal bihalal, memaafkan sama manusia, saling maaf memaafkan. Ini orang habisakan segala-galanya ya Allah bu. Cuman hutang gak dihabis, yang lain-lainnya dah habis. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Karena waktu sudah asar, ya Allah kita hendak belikan. Nah itu boleh. Paham aja ulun baik. Kami pun jam 5 hendak bulik ya kalau bu. Mau ulun 2 jam habis maghrib bulik. Sian kami baik. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Intinya yang penting sekadar mengisi pertemuan ini aja. Intinya itulah inti daripada halal bihalal, saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, di mana kah? Siap aja terus. Bila kalaupun misalnya ulun ada salah kata, kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Itulah bu intinya pesannya. Jadilah kita penyedekah. Jadilah kita jangan marah, salinglah memaafkan. 3 itu saja. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa kepada